Assalamualaikum, kita dari tim sukses ingin membahas keluarga aksi, aware kesehatan reproduksi. Permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja, penyakit menular seksual, dan hygiene. Masalah kesehatan reproduksi pada remaja biasanya disebabkan karena 1. Kurangnya informasi, 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk mencapai keadaan sehat secara reproduksi, sehingga sangat diperlukan 1. Pemahaman pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, 2. Pemahaman mengenai proses-proses reproduksi, 3. Dampak dari perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti kehamilan tak diinginkan, aborsi, penularan penyakit menular seksual termasuk HIV. Lalu, PMS itu apa sih? PMS atau penyakit menular seksual adalah semua jenis infeksi yang dapat dipindahkan dari satu orang ke yang lainnya melalui segala tipe dari kontak seksual, baik oral maupun genital. Penyakit menular seksual termasuk HIV dari tahun 2005 sampai dengan Maret 2021 cenderung meningkat setiap tahun. Jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan sampai Maret 2021 sebanyak 427.201 atau sekitar 78,7% dari target 90% estimasi ODA tahun 2020. Lalu, terdapat 5 provinsi dengan jumlah penemuan ODA tertinggi adalah DKI Jakarta, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Selanjutnya, bagaimana jumlah remaja yang terinfeksi kasus HIV? Jumlah remaja yang terinfeksi kasus HIV di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Angka kejadian remaja yang terinfeksi HIV di Indonesia berjumlah 28.060 remaja atau sekitar 15,2% dan sebanyak 2.089 remaja atau sekitar 3% diantaranya sudah dengan AIDS. Definisi remaja. Masa remaja adalah masa terjadinya berbagai perubahan yang berlangsung cepat baik dalam segi pertumbuhan fisik, kognitif maupun psikososial. Masalah kesehatan reproduksi khususnya pada kalangan remaja nampaknya diperlukan perhatian yang serius. Dikarenakan masalah pada organ reproduksi yang paling sering muncul pada negara-negara berkembang dan Indonesia salah satunya. Budaya di Indonesia dalam pandangan terhadap pendidikan kesehatan reproduksi remaja, terutama di lingkungan keluarga. Di Indonesia sendiri, sedikit sekali masyarakat, terutama orang tua yang peduli akan pendidikan reproduksi dan menempatkan bahwa seks adalah suatu yang penting. Orang tua sering tidak mengetahui atau tidak memahami perubahan yang terjadi pada remaja, sehingga tidak jarang terjadi konflik di antara keduanya. Menurut Ratnasari dan Alias di tahun 2016, mengatakan bahwa banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks pada anak dengan alasan anak akan tabu dengan sendirinya. Dampak dari tidak dijaganya kesehatan reproduksi antara lain akan cenderung mengabaikan kesehatan reproduksi, memiliki tindakan yang membahayakan bagi dirinya sendiri, dan kemungkinan penyakit pada daerah reproduksi jika tidak dijaga dengan benar. Penyakit pada daerah reproduksi apabila kesehatan organ reproduksi tidak dijaga dengan benar. Ada keputihan, infeksi saluran kemih atau ISK, radang panggul, dan kanker leher rahim. Selanjutnya, apa sih peran keluarga dalam pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja? Yang pertama, keluarga menjadi pilar pertama bagi remaja untuk belajar dan dibimbing mengenai pendidikan reproduksi. Selanjutnya, keluarga menyampaikan informasi tentang seks dan seksualitas serta akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat. Adapun peran orang tua perlu membekali diri dan meningkatkan pengetahuannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan seksualitas remaja. Selain itu, orang tua menjalin kedekatan dengan anak dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Keluarga dapat mengajarkan cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi remaja. Salah satunya dengan mengajarkan hygiene genitalia. Hygiene genitalia
ialah pemeliharaan kebersihan pada genitalia yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi pada remaja yaitu agar terhindar dari gangguan alat reproduksi, mendapatkan kesejahteraan fisik, dan meningkatkan psikis dan derajat kesehatan pada remaja. Adapun tata cara membersihkan organ reproduksi remaja yang dapat diajarkan oleh keluarga yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air, memilih celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat supaya tidak lembab, mencukur atau merapikan rambut kemaluan, dan menjaga kebersihannya untuk menghindari jamur atau kutu. Khusus pada remaja laki-laki, dapat dilakukan tidak menggunakan celana ketat sehingga mempengaruhi suhu testis, serta melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran. Khusus pada remaja perempuan, dapat dilakukan pada saat haid, mandi, dan buang air kecil, harus mengganti pembalut secara teratur minimal 2-3 jam sekali. Lalu, mengganti pakaian dalam sehari 2 kali saat mandi. Selanjutnya, jika pemakaian pembalut yang dibuang, sebaiknya dibungkus sebelum dibuang ke tempat sampah. Lebih baik mengajarkan daripada membiarkan anak Kehilangan pengetahuan. Saatnya keluarga keluarga aksi. aksi. Aware Kesehatan kesehatan reproduksi. reproduksi.